24 jam terakhir, dunia diguncang oleh serangan yang mengejutkan. 3 kapal induk Amerika Serikat jadi sasaran empuk di Laut Merah. Siapa yang menyerang, dan apa yang terjadi? Simak cerita lengkapnya, hanya di sini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Juga, yuk kita panjatkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, dan tulis dari mana kalian nonton video ini. Biar kita semakin banyak yang menyebarkan kebaikan. Konflik yang terjadi di Yaman selama beberapa tahun terakhir telah menarik perhatian dunia internasional, terutama karena dampaknya yang luar biasa terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan kepentingan global. Salah satu kelompok yang terlibat aktif dalam konflik ini adalah Houthi, yang dikenal sebagai kelompok pemberontak dari wilayah Yaman Utara. Meskipun banyak yang menganggap mereka sebagai kelompok yang lebih kecil dan terisolasi, Houthi ternyata mampu mengubah peta konflik dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan banyak pihak. Sejak mulai berperang dengan pasukan pemerintah Yaman, yang didukung oleh koalisi negara-negara Arab, Houthi telah menguasai wilayah besar di Yaman dan memperkuat posisi mereka dalam perang saudara ini. Namun, meskipun Houthi sudah menguasai banyak wilayah strategis, salah satu target utama mereka adalah koalisi Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi. Koalisi ini telah menjadi kekuatan utama yang mendukung pemerintah Yaman yang sah sejak awal konflik. Serangan udara yang dilancarkan oleh koalisi terhadap posisi Houthi telah menyebabkan banyak kerusakan dan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil, yang memicu ketegangan lebih lanjut antara kedua belah pihak. Serangan-serangan udara ini seringkali menargetkan daerah-daerah yang menjadi pusat pasokan logistik bagi Houthi, termasuk bandara, pelabuhan, dan lokasi-lokasi militer strategis. Meski demikian, kelompok Houthi merasa bahwa mereka tidak hanya terancam oleh serangan udara ini, tetapi juga oleh kekuatan internasional yang mendukung pemerintah Yaman, terutama Amerika Serikat. Houthi sendiri mendapat dukungan dari Iran, yang memiliki kepentingan strategis dalam mendukung kelompok ini. Iran dan Houthi memiliki hubungan ideologis dan politik yang kuat, meskipun hubungan tersebut seringkali dipandang dengan skeptis oleh negara-negara Barat. Iran memberikan dukungan senjata, pelatihan, dan bantuan finansial kepada Houthi, yang memungkinkan mereka untuk terus melawan pasukan koalisi yang lebih besar dan lebih kuat. Meskipun beberapa negara internasional, terutama negara-negara Arab, berusaha mengisolasi Houthi dan menghalangi dukungan yang diterima kelompok ini, Houthi tetap mampu memperkuat posisinya di Yaman Utara dan melancarkan serangan-serangan besar ke wilayah yang lebih luas. Namun, baru-baru ini, dalam 24 jam terakhir, sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan terjadi di Laut Merah. Houthi melancarkan serangan balas dendam terhadap kekuatan internasional yang selama ini mereka anggap sebagai musuh terbesar mereka, yakni Amerika Serikat. Serangan ini merupakan titik puncak dari ketegangan yang terus berkembang antara kedua belah pihak. Pada dasarnya, serangan ini dimotivasi oleh rasa marah dan keinginan untuk membalas serangan-serangan udara yang telah dilakukan oleh koalisi Arab yang didukung oleh AS terhadap wilayah yang dikuasai oleh Houthi di Yaman. Serangan ini dimulai dengan peluncuran beberapa roket dan misil presisi yang diarahkan langsung kepada 3 kapal induk milik Amerika Serikat yang sedang beroperasi di Laut Merah. 3 kapal induk yang menjadi sasaran ini adalah bagian dari armada AS yang terlibat dalam operasi militer di kawasan tersebut. Kapal-kapal induk ini, yang merupakan simbol kekuatan militer global, menjadi target utama Houthi dalam upaya mereka menunjukkan kekuatan dan kemampuan mereka untuk menyerang lebih jauh dari kawasan daratan Yaman. Laut Merah, yang terletak di perbatasan antara Semenanjung Arab dan Afrika, telah menjadi jalur penting bagi perdagangan internasional, dan kehadiran kapal-kapal militer AS di kawasan ini seringkali dianggap sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan mencegah adanya ancaman terhadap jalur pelayaran internasional. Meskipun serangan ini awalnya direncanakan oleh Houthi dengan tujuan untuk memukul mundur dan memberi peringatan keras kepada Amerika Serikat, dampak dari serangan tersebut ternyata jauh lebih besar dari yang mereka duga. Tidak ada kapal yang tenggelam dalam serangan tersebut, namun beberapa laporan menyebutkan bahwa kapal induk AS tersebut mengalami kerusakan pada sistem pertahanan mereka. Serangan ini juga menimbulkan ketegangan yang sangat besar di kawasan tersebut, dengan banyak negara yang mulai khawatir akan semakin memburuknya situasi dan dampak yang ditimbulkan pada perdagangan internasional, serta stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Tidak hanya itu,
Serangan ini memperlihatkan bahwa Houthi bukan lagi hanya sebuah kelompok pemberontak lokal yang berjuang di Yaman, tetapi kini mereka telah berhasil menjadikan diri mereka sebagai ancaman yang nyata bagi kekuatan militer global. Amerika Serikat, yang telah terlibat dalam konflik Yaman dengan mendukung koalisi Arab, tidak bisa lagi menganggap remeh keberadaan Houthi sebagai musuh. Meski begitu, meskipun terjadi kerusakan pada kapal induk AS, sumber-sumber militer AS menyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan menggantikan kapal-kapal yang rusak. Namun, serangan ini jelas menjadi simbol bahwa Houthi tidak hanya mengandalkan serangan darat, tetapi juga mampu melakukan serangan jarak jauh yang cukup mempengaruhi posisi kekuatan global di kawasan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa serangan ini juga memperburuk hubungan internasional di kawasan tersebut. Beberapa negara yang selama ini mendukung koalisi Arab, seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, mengecam keras serangan ini, sementara negara-negara yang lebih mendukung Houthi, seperti Iran, menganggap serangan tersebut sebagai bentuk pembalasan yang sah. Ketegangan ini semakin meningkat dengan adanya campur tangan pihak luar yang semakin besar dalam konflik ini, yang memperlihatkan bagaimana pertempuran di Yaman kini bukan hanya perang antara dua pihak yang terlibat langsung, tetapi juga melibatkan kepentingan internasional yang lebih luas. Di sisi lain, serangan Houthi ini tidak hanya berdampak pada hubungan internasional, tetapi juga menambah kompleksitas dalam upaya perdamaian yang sedang dicari oleh pihak-pihak yang terlibat. PBB dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina terus berusaha untuk mencari solusi damai yang dapat mengakhiri konflik ini. Namun dengan semakin meningkatnya serangan-serangan dari kedua belah pihak, peluang untuk tercapainya kesepakatan damai semakin kecil. Serangan Houthi terhadap kapal induk AS ini hanya menambah tantangan besar dalam mencari jalan keluar dari konflik yang sudah berlangsung selama lebih dari 5 tahun. Dalam situasi yang semakin memburuk ini, banyak pihak yang mulai khawatir bahwa konflik ini akan meluas, dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Jika serangan-serangan seperti ini terus berlanjut, maka bisa dipastikan bahwa dampak dari konflik ini akan semakin dirasakan oleh seluruh dunia, terutama dalam hal stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan Timur Tengah yang memiliki banyak sumber daya alam strategis, termasuk minyak dan gas. Oleh karena itu, dunia harus tetap memantau perkembangan ini dengan seksama, karena setiap langkah yang diambil oleh Houthi, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya, akan memiliki dampak besar bagi masa depan kawasan ini dan dunia secara keseluruhan. Demikianlah penjabaran yang lebih rinci mengenai latar belakang dan peristiwa yang terjadi dalam serangan Houthi terhadap kapal induk AS. Peristiwa ini membuka mata banyak pihak tentang seberapa besar ketegangan yang ada di kawasan Timur Tengah, dan bagaimana konflik ini dapat mempengaruhi kepentingan global secara keseluruhan. Setelah serangan besar yang dilancarkan oleh Houthi terhadap 3 kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah, dampak dari insiden tersebut langsung terasa di berbagai lapisan. Meskipun kapal induk AS tersebut tidak tenggelam, serangan tersebut menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada sistem pertahanan kapal, baik pada sistem radar maupun sistem pertahanan rudal mereka. Serangan tersebut menambah ketegangan yang sudah ada, memperburuk situasi yang sudah tegang antara Houthi dan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Hal ini tentu memengaruhi lebih dari sekadar hubungan antara dua pihak yang terlibat, tetapi juga memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Kerusakan pada kapal induk dan dampaknya terhadap armada AS. Serangan terhadap kapal induk AS di Laut Merah adalah sesuatu yang sangat signifikan bagi armada militer Amerika Serikat. Kapal induk adalah simbol kekuatan militer yang sangat penting. Tidak hanya berfungsi sebagai pangkalan peluncuran pesawat tempur dan alat untuk mengontrol wilayah udara, kapal induk juga berfungsi sebagai alat deteksi dini bagi ancaman di sekitarnya. Karena itu, kerusakan pada kapal induk ini sangat mempengaruhi kemampuan tempur armada AS di kawasan tersebut. Meskipun kapal induk tersebut tidak tenggelam atau benar-benar hancur, sistem pertahanan mereka, termasuk radar dan sistem pertahanan rudal, dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup parah. Sistem ini dirancang untuk melindungi kapal dari ancaman roket, misil, dan pesawat musuh, dan kerusakan pada sistem ini menandakan bahwa kapal tersebut menjadi lebih rentan terhadap serangan lanjutan. Kapal induk adalah salah satu elemen terpenting dalam pertahanan laut, dan kehilangan kemampuan mereka untuk merespons ancaman dengan cepat dapat menurunkan efektivitas operasi militer AS di kawasan tersebut. Serangan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar tentang seberapa siapnya armada AS dalam menghadapi ancaman dari kelompok seperti Houthi, yang sebelumnya dianggap tidak mampu melancarkan serangan sebesar ini.
Hal ini membuka mata banyak pihak tentang kemampuan dan potensi militer yang dimiliki oleh Houthi, yang selama ini hanya dikenal sebagai kelompok pemberontak di Yaman. Namun, serangan ini menunjukkan bahwa mereka telah memperkuat kemampuan mereka untuk menargetkan kekuatan militer besar dan beroperasi di luar perbatasan Yaman. Reaksi Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Reaksi pertama yang muncul dari Amerika Serikat setelah serangan tersebut adalah kecaman keras terhadap tindakan yang dianggap sebagai agresi terhadap salah satu simbol kekuatan terbesar mereka. Pemerintah AS segera mengeluarkan pernyataan bahwa serangan ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan berjanji untuk memberikan respons yang tegas. Namun, meskipun AS mengutuk serangan ini, banyak pihak yang merasa bahwa respons AS terhadap serangan ini lebih merupakan langkah retoris daripada tindakan konkret di lapangan. Banyak yang mempertanyakan apakah Amerika Serikat akan benar-benar mengambil langkah-langkah lebih jauh untuk membalas serangan ini, ataukah hanya akan melakukan serangan terbatas yang tidak mengubah situasi secara signifikan. Di sisi lain, negara-negara Barat lainnya yang terlibat dalam konflik ini, seperti Inggris dan Prancis, juga memberikan pernyataan yang serupa, mengutuk tindakan Houthi sebagai agresi. Mereka menyatakan bahwa serangan terhadap kapal induk AS adalah bentuk ketegangan yang semakin tinggi di kawasan tersebut, yang tidak hanya merugikan Amerika Serikat, tetapi juga merugikan kepentingan global lainnya. Serangan ini meningkatkan ketidakpastian dan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan yang lebih besar di Timur Tengah, yang bisa berdampak buruk pada ekonomi global, khususnya di sektor energi dan perdagangan internasional. Namun, reaksi negara-negara Barat terhadap serangan ini sangat beragam, tergantung pada kepentingan politik dan militer masing-masing. Beberapa negara mungkin melihat serangan ini sebagai langkah provokatif yang harus segera dihadapi dengan tegas, sementara yang lain mungkin cenderung mendukung langkah-langkah diplomatik untuk meredakan ketegangan. Salah satu hal yang jelas adalah bahwa serangan ini memicu perdebatan yang lebih luas mengenai bagaimana negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat, harus menanggapi ancaman dari kelompok yang tidak diharapkan, seperti Houthi. Kekhawatiran global atas ketidakstabilan kawasan. Serangan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara Houthi dan negara-negara besar, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas bagi kawasan Timur Tengah dan dunia secara keseluruhan. Laut Merah adalah jalur pelayaran internasional yang sangat penting, menghubungkan Samudra Atlantik dengan Laut Arab dan Teluk Aden, yang merupakan pintu gerbang menuju Suez Canal, jalur penting untuk perdagangan global. Dengan adanya serangan terhadap kapal induk AS yang beroperasi di kawasan tersebut, banyak negara yang mulai khawatir akan potensi gangguan terhadap jalur pelayaran internasional. Salah satu dampak terbesar dari serangan ini adalah ketidakpastian yang ditimbulkan di pasar energi global. Laut Merah adalah jalur utama bagi pengiriman minyak mentah dari Teluk Persia ke Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Ketegangan yang meningkat di kawasan ini dapat menyebabkan gangguan dalam pengiriman minyak, yang tentu saja akan berdampak pada harga minyak global. Kenaikan harga minyak bisa memperburuk ketegangan ekonomi global yang sudah rapuh akibat pandemi dan masalah ekonomi lainnya. Di samping itu, situasi yang semakin tidak stabil di Timur Tengah juga meningkatkan kekhawatiran akan dampak lebih lanjut terhadap negara-negara yang berbatasan langsung dengan Yaman, seperti Arab Saudi, Oman, dan UEA. Negara-negara ini tidak hanya khawatir tentang dampak serangan terhadap kapal induk AS, tetapi juga tentang potensi meningkatnya serangan-serangan dari Houthi terhadap fasilitas-fasilitas mereka. Beberapa negara yang tergabung dalam koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi, yang secara aktif berperang melawan Houthi di Yaman, bisa menjadi sasaran serangan lebih lanjut dari kelompok ini. Kemampuan Houthi yang semakin meningkat. Satu hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata adalah bahwa serangan ini menunjukkan kemajuan besar dalam kemampuan militer Houthi. Sebelumnya, banyak pihak yang meremehkan kekuatan militer Houthi, menganggap mereka hanya sebagai kelompok yang beroperasi di dalam negeri Yaman dan tidak memiliki kapasitas untuk menargetkan kekuatan militer global. Namun, serangan ini menunjukkan bahwa Houthi kini memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan presisi yang dapat mengancam kekuatan militer internasional, bahkan di luar perbatasan Yaman. Dengan dukungan dari Iran, Houthi telah mengembangkan kemampuan dalam hal misil dan roket, dan serangan terhadap kapal induk AS adalah bukti bahwa mereka tidak hanya berjuang dengan cara tradisional, tetapi juga dengan menggunakan teknologi canggih. Hal ini menjadi perhatian besar bagi negara-negara yang terlibat dalam konflik ini, karena serangan seperti ini menunjukkan bahwa Houthi bisa menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan. Perspektif global terhadap konflik Yaman.
Dampak dari serangan terhadap kapal induk AS ini melampaui hanya sekedar dampaknya pada hubungan AS dan Houthi. Peristiwa ini memperburuk situasi yang sudah sangat kompleks di Yaman dan memperbesar ketegangan yang sudah ada di Timur Tengah. Dengan semakin meningkatnya keterlibatan negara-negara besar dalam konflik ini, baik melalui dukungan militer maupun diplomatik, banyak yang bertanya-tanya apakah akan ada jalan keluar untuk menyelesaikan konflik ini. PBB, bersama dengan negara-negara besar lainnya, terus berusaha mencari solusi damai untuk konflik ini, tetapi dengan semakin meningkatnya serangan dari kedua belah pihak, peluang untuk tercapainya kesepakatan damai tampaknya semakin kecil. Serangan terhadap kapal induk AS ini hanya menambah ketegangan yang ada dan memperburuk upaya perdamaian yang tengah dibangun. Bahkan beberapa pengamat berpendapat bahwa, dengan terus berlanjutnya serangan-serangan ini, Yaman akan semakin sulit untuk dipulihkan, dan dunia internasional harus siap menghadapi dampaknya yang semakin besar. Dampak dari serangan Houthi terhadap kapal induk AS di Laut Merah sangat terasa, baik di tingkat regional maupun global. Serangan ini memperburuk situasi yang sudah sangat tegang di Timur Tengah dan menunjukkan bahwa Houthi kini bukan lagi hanya kelompok pemberontak lokal, tetapi kekuatan militer yang bisa mempengaruhi keadaan geopolitik internasional. Apakah serangan ini akan menjadi titik balik dalam konflik Yaman? Hanya waktu yang akan memberi jawaban. Setelah serangan yang mengejutkan terhadap 3 kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah, dunia internasional terpecah dalam reaksi terhadap peristiwa ini. Serangan tersebut memicu gelombang protes dan kecaman dari banyak negara, tetapi juga membawa perhatian pada peran yang semakin besar dari kelompok Houthi dalam geopolitik Timur Tengah dan bagaimana konflik ini bisa semakin mempengaruhi dinamika politik global. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, berbagai negara, baik yang mendukung AS maupun yang mendukung Houthi, memperburuk ketegangan yang sudah ada dan memunculkan potensi krisis besar-besaran yang bisa mengguncang kawasan dan dunia. Reaksi Amerika Serikat, tekanan untuk respons yang kuat. Sebagai negara yang menjadi sasaran serangan, Amerika Serikat tidak dapat hanya duduk diam dan mengabaikan serangan terhadap kapal induk mereka. Kapal induk adalah simbol utama kekuatan militer AS, dan serangan yang berhasil mengenai sistem pertahanan mereka memberikan pesan yang sangat kuat kepada dunia. Reaksi pertama yang muncul dari pemerintahan AS adalah kecaman keras terhadap tindakan Houthi. Presiden Amerika Serikat, bersama dengan pejabat tinggi lainnya, menyatakan bahwa serangan ini adalah bentuk agresi yang tidak dapat diterima terhadap salah satu simbol utama kekuatan militer global. Namun, meskipun ada kecaman yang keras, banyak pihak yang mempertanyakan apakah AS akan benar-benar menanggapi serangan ini dengan tindakan militer yang lebih tegas. Mengingat bahwa AS telah terlibat dalam konflik Yaman melalui dukungan mereka terhadap koalisi Arab, banyak yang merasa bahwa reaksi dari AS tidak akan sekuat yang diharapkan, terutama mengingat keterlibatan mereka yang sudah lama dalam konflik ini. Serangan ini juga datang pada saat AS sedang sibuk menghadapi tantangan global lainnya, termasuk ketegangan dengan Rusia dan Cina, serta berbagai masalah domestik. Oleh karena itu, meskipun ada retorika keras yang datang dari pemerintah AS, banyak pengamat yang skeptis terhadap apakah tindakan yang lebih konkret akan diambil dalam waktu dekat. Di sisi lain, ada pula suara-suara di dalam negeri Amerika Serikat yang menyarankan agar AS mengambil pendekatan diplomatik daripada kembali terjerumus dalam eskalasi konflik yang sudah berlangsung lama di Yaman. Bagi sebagian kalangan, serangan terhadap kapal induk ini seharusnya menjadi momen bagi AS untuk mengevaluasi kembali peran mereka di Timur Tengah dan melihat apakah konflik yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun ini layak untuk dilanjutkan, atau apakah sudah saatnya untuk mencari jalan keluar yang lebih damai. Reaksi dunia terhadap serangan, pembagian tanggapan yang tajam. Meskipun AS mengutuk serangan ini sebagai agresi, banyak negara lain yang terlibat langsung atau memiliki kepentingan di Timur Tengah tidak merespons dengan cara yang sama. Uni Emirat Arab, UEA, Arab Saudi, dan negara-negara koalisi lainnya langsung menyatakan bahwa serangan ini adalah sebuah langkah provokatif yang tidak dapat diterima. Sebagai anggota utama dari koalisi yang mendukung pemerintah Yaman yang sah, mereka melihat serangan terhadap kapal induk AS sebagai ancaman besar terhadap stabilitas kawasan dan kepentingan mereka di Timur Tengah. Bagi Arab Saudi dan UEA, serangan ini semakin memperburuk hubungan mereka dengan Houthi dan memperlihatkan bahwa kelompok ini semakin mampu dan berbahaya dalam melancarkan serangan lebih jauh dari wilayah mereka. Namun, di sisi lain, ada juga negara-negara yang selama ini lebih simpatik terhadap Houthi atau yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Iran, yang memberikan respons yang berbeda. Iran, misalnya, secara terbuka memberikan dukungan kepada Houthi dengan menganggap serangan terhadap kapal induk
AS sebagai bentuk pembalasan yang sah terhadap apa yang mereka lihat sebagai intervensi yang tidak adil oleh AS dan koalisi Arab di Yaman. Iran tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga melanjutkan penyediaan senjata, pelatihan, dan logistik bagi Houthi, yang semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Selain itu, beberapa negara besar lainnya yang tidak terlibat langsung dalam konflik ini, seperti Rusia dan Cina, memilih untuk mengamati situasi ini dengan seksama, namun mengeluarkan pernyataan yang lebih hati-hati. Rusia, yang memiliki hubungan baik dengan negara-negara di Timur Tengah, menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut dan menyerukan dialog antara semua pihak yang terlibat. Cina, dengan kepentingannya yang besar dalam perdagangan energi dan stabilitas kawasan, juga mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi gangguan terhadap jalur perdagangan internasional yang melalui Laut Merah, khususnya terkait dengan pengiriman minyak dari Teluk Persia. Bagi banyak negara, serangan terhadap kapal induk AS ini menambah dimensi baru dalam ketegangan yang sudah lama ada di Timur Tengah. Ketegangan ini tidak hanya terbatas pada konflik Yaman, tetapi juga melibatkan kepentingan internasional yang lebih luas, termasuk perdagangan energi, jalur pelayaran internasional, dan keamanan global. Semua pihak yang terlibat di kawasan ini menyadari bahwa serangan tersebut berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik di seluruh dunia, terutama dengan ketergantungan global terhadap energi yang dipasok dari kawasan Teluk Persia. Konflik Yaman, dilema perdamaian dan jalan ke depan. Meskipun serangan terhadap kapal induk AS ini memperburuk ketegangan, itu juga menyoroti dilema utama yang telah lama dihadapi oleh dunia internasional dalam upaya untuk mengakhiri konflik Yaman. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, termasuk mediasi yang dipimpin oleh PBB dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Namun, meskipun ada kemajuan terbatas, perdamaian tetap sulit dicapai, sebagian besar karena perbedaan yang tajam antara Houthi dan pemerintah Yaman yang sah, yang didukung oleh koalisi Arab. Serangan terhadap kapal induk AS ini membuat proses perdamaian semakin sulit, karena kedua belah pihak ini semakin terlibat dalam perang yang tidak hanya melibatkan pasukan di lapangan, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan geopolitik yang lebih luas. PBB terus mendesak agar kedua belah pihak melakukan gencatan senjata dan mengadakan dialog. Namun kenyataannya, baik Houthi maupun koalisi Arab memiliki agenda masing-masing yang sangat berbeda dan sulit untuk dipertemukan. Koalisi Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi terus bertekad untuk mengembalikan pemerintah sah Yaman ke posisi kekuasaan mereka, sementara Houthi menginginkan otonomi yang lebih besar dan kontrol yang lebih kuat atas wilayah Yaman Utara. Dalam hal ini, serangan terhadap kapal induk AS justru bisa memperburuk upaya-upaya perdamaian, karena kedua belah pihak semakin merasa bahwa mereka harus mempertahankan posisi mereka dengan cara apapun, termasuk dengan menggunakan kekuatan militer. Houthi merasa bahwa serangan ini adalah bentuk balas dendam yang sah atas serangan udara koalisi Arab yang telah menewaskan ribuan warga sipil di Yaman. Di sisi lain, koalisi Arab dan AS melihat Houthi sebagai ancaman yang harus dihentikan untuk menjaga stabilitas kawasan dan memastikan bahwa pengaruh Iran tidak semakin berkembang di Timur Tengah. Dampak terhadap stabilitas ekonomi global. Salah satu dampak yang lebih luas dari serangan terhadap kapal induk AS adalah pengaruhnya terhadap ekonomi global, khususnya di sektor energi. Laut Merah adalah jalur perdagangan vital bagi pengiriman minyak mentah dari Teluk Persia ke Eropa dan Amerika Utara. Gangguan terhadap jalur pelayaran ini dapat menyebabkan lonjakan harga minyak global yang akan berdampak pada seluruh dunia. Harga minyak yang lebih tinggi dapat memicu inflasi di banyak negara, mengganggu perekonomian global yang sudah rapuh, dan meningkatkan ketegangan politik di negara-negara yang sangat bergantung pada energi dari kawasan ini. Selain itu, ketegangan yang semakin tinggi di kawasan ini dapat merusak stabilitas pasar energi dan perdagangan global. Pasar saham bisa terguncang oleh ketidakpastian yang ditimbulkan oleh potensi eskalasi konflik, dan ini bisa memperburuk ketidakstabilan ekonomi yang sudah terjadi akibat berbagai masalah global lainnya, termasuk pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang melanda banyak negara. Oleh karena itu, dampak dari serangan ini lebih jauh daripada hanya sekadar ketegangan antara Houthi dan Amerika Serikat, tetapi juga berpotensi mengguncang ekonomi global secara keseluruhan. Masa depan konflik Yaman. Apakah ada harapan untuk perdamaian? Dengan semakin meningkatnya ketegangan dan serangan-serangan seperti ini, banyak yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya di Yaman. Apakah dunia internasional akan mampu menemukan solusi untuk menghentikan perang saudara ini? Atau apakah ini akan menjadi konflik yang terus berlangsung tanpa ujung?
Meskipun dunia internasional terus berusaha mencari jalan damai, serangan terhadap kapal induk AS ini menunjukkan bahwa kesepakatan damai masih sangat sulit untuk dicapai. Namun, meskipun banyak yang pesimis, masih ada harapan bahwa suatu saat nanti kedua belah pihak akan dapat menemukan jalan keluar yang damai. Salah satu kunci utama untuk perdamaian adalah mencari cara untuk mengatasi perbedaan yang ada dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perundingan yang lebih konstruktif. Hanya waktu yang akan menunjukkan apakah konflik ini akan berakhir dengan perdamaian atau semakin memburuk. Serangan terhadap kapal induk AS di Laut Merah memperburuk ketegangan yang sudah ada di kawasan Timur Tengah dan memperlihatkan bagaimana peran Houthi dalam konflik ini semakin besar. Reaksi dunia terhadap serangan ini menunjukkan pembagian yang tajam dalam cara pandang terhadap konflik ini, dengan negara-negara yang terlibat langsung dan pihak-pihak internasional yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut, semuanya saling bertentangan dalam tanggapan mereka. Apakah ini akan membawa kita pada eskalasi lebih lanjut atau justru membuka jalan bagi perdamaian? Hanya waktu yang akan memberi jawaban. Jadi, itu dia cerita lengkap tentang serangan yang terjadi dalam 24 jam terakhir di Laut Merah. Apa pendapat kalian tentang serangan ini? Apakah kalian setuju dengan tindakan Houthi, atau justru mendukung Amerika Serikat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus memberikan update menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan kedamaian. Wassalamualaikum.